Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam UNS Menyapa bersama Pak Rafiq, Pak Nuryani dan Mas Winarno. Kita ke Mas Win. Mas Win, bagaimana seandainya kemarin itu karena pas pengisian itu barangkali ada yang terlewat dari biodata itu, apakah masih mungkin untuk melakukan perbaikan biodata? Karena diketahui, oh ternyata kemarin saya ada yang keliru. Bagaimana ini Pak? Apa yang diisi itu nanti terutama pada saat pengisian biodata yang benar atau yang sudah terlanjur salah itu gimana? Baik, terkait dengan kesalahan biodata, entah itu nama, tanggal lahir, atau informasi yang lain, apabila ingin diubah, silahkan mengirimkan email ke alamat spmb@uns.id. Nanti akan kami bantu untuk ubah agar sedemikian hingga identitas yang bersangkutan tersebut sama dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi jangan sampai identitas yang ada di database panitia itu berbeda dengan kondisi sebenarnya, karena nanti akan terjadi misfit karena untuk tanggal lahir itu sendiri nanti akan digunakan untuk pengecekan nanti tanggal 9 Juli. Jadi nanti diterima dan tidaknya biasanya nanti kan memasukkan nomor dan tanggal lahir seperti itu untuk di panitia pusat seperti itu. Nah, apabila nanti tanggal lahirnya keliru, nanti yang bersangkutan masukkan tanggal lahir kan salah begitu, nanti nggak bisa keluar hasilnya begitu. Nah, terkait kemudian informasi yang lainnya, mohon adik-adik sekalian untuk lebih detail terkait dengan teknis apa yang bisa dilakukan, jadwal dan seterusnya, adik-adik bisa buka alamat spmb.uns.id, spmb.uns.id. Nanti di sana ada beberapa informasi yang bisa diakses, baik tadi terkait dengan informasi uji keterampilan, ada perubahan, terus kemudian informasi terkait dengan SBMPTN secara khusus untuk UNS, begitu. Oh, yang melakukan perbaikan kan tetap calon peserta ya? Oh, panitia. Calon peserta sudah tidak bisa melakukan perubahan data. Tapi calon peserta bisa mengajukan perubahan data, asalkan mengirimkan identitas. Jadi kalau nanti perubahan-perubahan sebagainya itu nanti tolong kami diberikan identitas pendukung. Nah, identitas pendukung seperti halnya nama, nanti kalau bisa memang ada kartu yang bisa membuktikan bahwa nama Anda adalah itu, gitu. Nama Anda Agus misalkan, kirim skanan KTP dan seterusnya. Begitu Pak. Baik, kembali ke Pak Rafiq. Ternyata identitas ini cukup penting dan di dalam pelaksanaan ujian cukup banyak yang harus diisi. Bagaimana ini kiat-kiatnya itu Pak? Atau apa yang harus diperhatikan dalam pengisian biodata ini Pak? Baiklah Pak Anam, jadi untuk bisa menghasilkan output nanti diterima itu bagi peserta sangat penting. Tidak cukup hanya jawaban yang dilingkari itu benar semua misalnya ya. Kalau toh dilingkari benar semua, tetapi dalam pengisian tadi yang disampaikan Pak Winarno, pengisian biodata ada 5 macam Pak. Nama, ada nomor peserta, ada kode soal, ada tanggal lahir dan surat pernyataan. Menyalin pernyataan. Kalau 5 itu tidak diisi dengan benar, maka kemudian aplikasi atau kunci jawaban itu tidak bisa nyambung. Akhirnya bisa mengakibatkan kegagalan. Dan pengalaman Pak Anam ya, setiap tahun itu setelah selesai ujian, itu banyak berbondong-bondong calon peserta itu menemui kami di sekretariat itu untuk merubah atau melengkapi identitas yang lupa diisi. Dan ini sudah sangat tidak mungkin karena begitu keluar dari ruangan itu semua AC1 itu adalah amplop lembar jawab ujian peserta itu sudah disegel dan ditandatangani oleh peserta, oleh pengawas maaf. Jadi dengan demikian maka tidak bisa mau nggak mau di samping fokus menjawab soal, peserta itu harus fokus juga mengisi biodata supaya semuanya diisi dengan benar dan lengkap. Saya tegaskan untuk nama harus sesuai dengan kartu peserta, bukan sesuai dengan ijazah, tetapi kartu peserta. Terus kemudian nomor demikian juga harus lengkap.
ya, sesuai dengan digit yang ada pada kartu peserta, membulatinya juga lengkap, tanggal lahir tadi Pak Win supaya juga tidak salah. Kemudian pernyataan, Pak. Pernyataan itu ada tanda tangan 2 kali di situ. Nah, tanda tangan dilakukan di hadapan pengawas ruangan dan dilakukan 2 kali dengan ballpoint. Ballpointnya sudah kami sediakan, Pak, dari panitia nanti. Jadi tidak perlu bingung para peserta kalau andaikan datang tidak membawa ballpoint. Jadi untuk pengisian itu sekali lagi kami sangat berharap peserta bisa konsentrasi, bukan hanya menjawab soal tetapi juga konsentrasi ketika mengisi biodata peserta. Begitu, Pak Nur. Ya. Nah, mungkin Pak Nur bisa memberikan kiat-kiat atau bagaimana supaya secara psikologis itu dia siap gitu dalam waktu yang semalam ini, Pak, selain belajar tentunya. Iya. Iya. Terima kasih Pak Anam. Ya, jadi pada intinya adalah bagaimana dalam tes BC itu bisa menyiapkan psikis dan fisik. Ya, artinya psikisnya siap tapi fisiknya tidak siap juga bermasalah. Fisiknya siap, sarapannya cukup tapi psikisnya nggak siap juga akan bermasalah. Jadi dari fisik dan psikis itu perlu siap. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai menunjukkan kecurigaan akan suatu kecurangan. Juga penting. Jadi sebetulnya dari panitia itu sudah mengantisipasi segala bentuk macam kecurangan. Jadi tidak perlu mencoba untuk berbuat kecurangan itu, dan kita sudah mempelajari segala macam bentuk berbagai kecurangan. Jadi dan semua kecurangan itu ada berita acaranya. Dan nanti semua ada sanksinya, dan bahkan tidak perlu memberitahu kepada peserta bahwa yang bersangkutan curang. Jadi nanti sudah langsung masuk berita acara. Jadi himbauan dari kami dari panitia, jadi diharapkan untuk semua dapat mengerjakan tes ini dengan baik, dengan benar, kemudian tidak curang, secara jujur, dan insya Allah ya kalau semua disiapkan insya Allah akan bisa dapat diterima. Ya, kalau peserta itu tidak jangan mencoba-coba curang lah. Bagaimana panitia itu mengantisipasi bahwa soal ini memang tidak bocor, sudah menjamin gitu, Pak. Jadi untuk pengelolaan soal itu ya bahkan sudah mendapatkan pujian, Pak, ya, bahwa barangkali begitu ya. Untuk SBMPTN itu satu-satunya yang nggak bocor, Pak. Dan itu sudah kita antisipasi sedemikian rupa. Dengan ruang yang steril, tersegel, dan kemudian terjaga dengan baik, dan bahkan membukanya itu hanya beberapa jam sebelum membuka itu, artinya kami mengemas untuk dikirim itu hanya beberapa jam sebelum soal itu dikerjakan, Pak. Ya, tepatnya jam 1 malam nanti itu kami harus lemburan begitu, Pak Anam, untuk bongkar peti itu dan kemudian menata dan mendistribusikan jam 5 pagi besok. Harus sudah sampai di sekolahan gitu. Sehingga kami menjamin bahwa soal tidak sampai kemana-mana begitu ya, terlokalisir, dan hanya orang-orang terbatas yang dilibatkan di dalam penanganan masalah soal itu. Terus kemudian waktu di di sekolahan itu pun akan dikirim juga per sesi, Bapak. Oh gitu. Ya. Jadi tidak kami kirim 3 sesi bersamaan begitu, itu sangat rawan. Begitu akan dimulai ujian sesi yang kedua misalnya, beberapa 1 atau 1,5 atau 1 jam sebelumnya baru akan kami kirim. Baru dikirim sampai ke lokasi. Itu untuk semuanya untuk mengantisipasi itu. Kemudian juga tadi kami juga sudah, kita Pak Nur ya, sudah mengantisipasi berbagai macam kecurangan itu. Apapun caranya, tadi sudah disampaikan Pak Nuryani, dan itu kami mengirimkan tim Monef, Pak, ke setiap sekolahan itu nanti ada yang akan keliling ke sana, dan betul apa yang disampaikan Pak Nuryani, tanpa akan memberi tahu apalagi memberi peringatan begitu ya, langsung akan dicoret di dalam PAU2 itu bahwa dia curang dan seterusnya. Kami kira itu Pak antisipasi kami, baik dalam kecurangan maupun juga utamanya dalam mengamankan agar soal tidak bocor itu. Itu Pak Anam. Animo masyarakat ini kan naik turun ya. Nah, kira-kira animonya apa ini? Penyebabnya ini, Pak? Jadi sekarang ini yang relatif atau rata-rata untuk UNS, Pak,
Itu kalau tahun kemarin total pendaftar ada 19.172 tepatnya. Tahun ini bisa meningkat menjadi 19.857. Namun untuk yang naik ini bisa dilihat dari data itu Saintek dan Sosum cukup meningkat kira-kira 5% lebih, Pak. Bahkan yang Sosum itu 6% lebih. Tetapi untuk campuran agak menurun. Nah, barangkali bisa dipahami bahwa kalau dulu campuran itu boleh milih 3, Pak. Yang Sosum sama Saintek atau dengan Saintek itu hanya boleh milih 2. Sekarang Saintek, Sosum boleh milih 3. Campuran juga boleh milih 3. Sama-sama boleh milih 3, barangkali yang milih Sosum ya udah Sosum aja 3 atau kalian sesuai minatnya, sesuai minatnya. Jadi barangkali itu yang bisa pantas diduga begitu untuk yang campuran agak turun. Tapi relatif atau rata-rata pada umumnya ini ada kenaikan. Ya kurang lebih ada 3,5%, Pak. Naik dari tahun kemarin ke tahun ini. Terima kasih Pak Rafiq. Sahabat kampus, demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Rafiq, Pak Nuryani, dan juga Mas Vinalno. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Khairul Anam menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.